Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi engkau damai. Dalam video membaca Injil di TKP kali ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke puncak Bukit Zaitun di kota Yerusalem. Kisah para rasul mencatat bahwa di tempat inilah Yesus terangkat ke surga di depan mata para rasul. Mereka adalah para saksi mata, dan para saksi mata itu sendirilah yang menceritakannya kepada kita. Oke, saudara dan saudari, kita ada di atas puncak Bukit Zaitun, tepatnya di Kapel Kenaikan. Dan sekarang saya berada di sisi sebelah timur dari Kapel Kenaikan. Saudara dan saudari bisa melihat Kapel Kenaikan ada di belakang saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan untuk para saudara dan saudari kutipan dari Injil Lukas. Khususnya Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai dengan 53. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah tadi saudara-saudari pembacaan Injil langsung dari TKP oleh Romo Al, tepatnya dari atas Bukit Zaitun di dekat Betania, di mana terdapat Kapel Kenaikan Tuhan. Kapel Kenaikan di atas Bukit Zaitun ini pertama kali didirikan pada tahun 378 Masehi oleh seorang nyonya tanah bernama Pomenia. Catatan sejarah ini kita dapat dari seorang peziarah bernama Egeria. Gereja yang didirikan pada abad keempat tersebut berbentuk lingkaran dengan diameter 32 meter, dengan pusatnya adalah batu penanda puncak Bukit Zaitun.
yang dipercaya pula sebagai batu pijakan Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga. Tentunya kepercayaan ini hanya didasarkan pada tradisi, bukan catatan kitab suci. Dan tidak ada yang tahu dengan pasti di mana persisnya Yesus terangkat ke surga. Bahkan Injil-Injil pun mempunyai informasi yang berbeda-beda mengenai tempat kenaikan Tuhan. Injil Matius mengisahkan perpisahan Yesus dan para rasul terjadi di wilayah Galilea, di salah satu bukit yang tidak disebutkan namanya, dan tidak ada cerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Injil Markus mengisahkan kenaikan Tuhan, tetapi tidak menyebutkan tempat kejadiannya secara jelas. Injil Yohanes bahkan tidak menceritakan perpisahan Yesus dengan para rasulnya. Yang paling jelas hanyalah Injil Lukas yang tadi sudah dibacakan, serta kisah para rasul. Injil Lukas menyebutkan bahwa Yesus membawa para murid keluar kota sampai dekat Betania. Dan kisah para rasul menulis bahwa sesudah Yesus naik ke surga, para rasul kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan hari Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi, lokasi kapel kenaikan ini ditentukan berdasarkan informasi dari Injil Lukas dan kisah para rasul, yaitu di luar kota Yerusalem, di dekat Betania, dan di Bukit Zaitun yang berjarak seperjalanan Sabat jauhnya atau kira-kira 1,8 km. Gereja dari abad keempat itu dihancurkan oleh tentara Persia pada tahun 614. Pasukan perang salib membangun kembali sebuah kapel tanpa kubah di tempat yang sama dengan nama Vir Galilei, yang berarti orang-orang Galilea. Nama dan desain kapel tanpa kubah itu mengingatkan kita pada kisah para rasul yang menceritakan bahwa para rasul memandang ke langit sesudah Yesus naik ke surga. Lalu dua orang berbaju putih menampakkan diri dan berkata, "Hai orang-orang Galilea." Sayangnya, kapel yang dibangun oleh tentara perang salib itu tidak bertahan lama. Kekalahan pasukan perang salib dari pasukan Sultan Salahuddin pada tahun 1187 membuat tentara perang salib harus kembali ke Eropa. Sultan Salahuddin tidak menghancurkan kapel kenaikan, melainkan menambahkan kubah di atasnya dan membuatnya menjadi masjid. Bekas mihrab atau penanda kiblat di dalam kapel masih bisa kita lihat sampai hari ini. Saat ini kapel kenaikan tidak lagi berfungsi sebagai masjid. Wilayah kapel kenaikan masih tetap dijaga oleh umat Islam lokal yang mendirikan masjid di luar tembok kapel kenaikan. Umat Islamlah yang menjaga dan merawat kapel kenaikan Yesus ini, serta mengizinkan para peziarah untuk mengunjungi tempat yang kudus dan sangat bersejarah bagi iman Kristiani ini. Bahkan setiap tahun pada hari raya kenaikan Tuhan, umat Kristiani dari berbagai denominasi selalu merayakan Ekaristi di kapel ini. Demikianlah saudara-saudari pembacaan Injil di TKP dan penjelasan singkat tentang sejarah kapel kenaikan Tuhan. Semoga dengan pembacaan Injil di tempat kejadian perkara ini, iman kita semakin dikuatkan. Kenaikan Yesus ke surga selalu kita ucapkan dalam syahadat aku percaya, yaitu bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Tentunya kenaikan Yesus ke surga tidak berarti bahwa ia meninggalkan kita,
melainkan akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Tuhan memberi engkau damai.